yang Engkau kuduskan ini. Bukalah telinga dan hati kami, supaya kami dengan sukacita mendengarkan firman-Mu yang kudus, dan agar kami memelihara dan menghayati di dalam hati kami, serta penuh pengharapan berdoa kepadamu. Ajarilah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Terimalah kami ke dalam hidup yang kekal, di mana kami akan memuji Engkau di dalam Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Sungai sukacita-Mu mengalir dalamku, anggur sukacita-Mu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacita-Mu ada dalamku. Mengalir bersama-Mu, bersuka di dalam-Mu, mengikuti-Mu Tuhan dalam kegerakan-Mu, melayani-Mu Tuhan di dalam sukacita-Mu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacita-Mu mengalir dalamku, anggur sukacita-Mu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacita-Mu ada dalamku. Mengalir bersama-Mu, bersuka di dalam-Mu, mengikuti-Mu Tuhan dalam kegerakan-Mu, melayani-Mu Tuhan di dalam sukacita-Mu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Marilah kita mendengar hukum Tuhan untuk minggu kita hari ini, yaitu titah kelima sampai dengan titah yang ke-10. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah ke-6, jangan engkau membunuh. Titah ke-7, jangan engkau berzina. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Titah ke-9, jangan mengucap saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan agar dapat melakukan sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah,
Kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Ingin kau bebas dari dosamu, kuasa darah Tuhan Yesus. Terimalah dan hatimu senang, besar kuasa darahnya. Darah Yesus membebaskanmu, darahnya, darahnya sungguh besar kuasa penebus, sungguh besar kuasanya. Kini kau suci dan putih bersih, kuasa darah Tuhan Yesus. Hati yang kotor menjadi bersih berkat kuasa darah Yesus. Darah Yesus membebaskanmu, darahnya, darahnya sungguh besar kuasa penebus, sungguh besar kuasanya. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada Anak-Mu, Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau.
Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Ya Yesus telah mati bagiku, ya Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Ya Yesus telah mati bagiku, ya Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Epistel di minggu kita hari ini diambil dari Hosea pasal 6 ayat 15 dan dilanjutkan Hosea pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Mari kita membaca secara bergantian. Aku akan pergi ke tempatku sampai mereka mengaku bersalah dan mencari wajahku.
Dalam kesesakannya mereka akan merindukan aku. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Perubahan ajaib di dalam hidupku sejak Yesus di hatiku. Penuh damai sentosa kini hatiku sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Ku bahagia bersama dengan Tuhanku sejak Yesus di hatiku. Dulu aku sesat, kini telah kembali sejak Yesus di hatiku. Ditebus dosaku dengan darah suci sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Ku bahagia bersama dengan Tuhanku sejak Yesus di hatiku. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Kita mendengarkan warta jemaat untuk minggu ini. Warta Jemaat di HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, Minggu 11 Juni 2023. 1. Nama dan topik minggu. Nama minggu kita adalah minggu ke-1 setelah Trinitatis atau Allah Tritunggal. Topik minggu, imanmu telah menyelamatkan engkau. 2. Pemberkatan nikah. Pengumuman pertama, akan menerima pemberkatan nikah Andri Tupa Armando Sitanggang, SIA MA, putra dari Bapak Horas Sitanggang SH dan Ibu Dormina Borunaibaho, anggota Jemaat HKBP Resort Jambi Distrik 25 Jambi, alamat Jalan Insinyur Haji Juanda, Jambi. Dengan tunangannya Hana Romatua Boru Sihan, putri dari Bapak Uluan Sihan almarhum dan Ibu Duma Boru Sitorus, anggota Jemaat HKBP Sutoyo Resort Sutoyo dari sektor Gang 45. Pemberkatan nikah Kamis 6 Juli 2023 di Gereja HKBP Resort Jambi Distrik 25 Jambi. Ketiga, anggota jemaat baru. Mulai hari ini Minggu 11 Juni 2023 telah diterima menjadi anggota jemaat di HKBP Sutoyo keluarga Goklas Manungkalit dan Ibu Evelyn Lase, beserta 1 orang anak datang dari HKBP Sigumbang, Resort Dolok Nauli, Distrik 16 Humbang Habisaran, alamat Jalan Haji Sidin nomor 1, RT 7 RW 03 Rawadomba, Duren Sawit, sektor Parserahan. 4. Ulang tahun Paduan Suara Kasih Choir. Hari ini, Minggu 11 Juni 2023 adalah ulang tahun yang ke-12 Paduan Suara Kasih Choir HKBP Sutoyo. Dalam rangka ulang tahun tersebut, Paduan Suara Kasih Choir turut ambil bagian dalam pelayanan persembahan lagu pujian melalui kor dan petugas persembahan, menghitung persembahan dan hari tahun. 5. Konven Pendeta HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Senin 12 Juni 2023, HKBP Distrik 8 DKI Jakarta akan melaksanakan konven bertempat di HKBP Resort Semper mulai jam 10 WIB sampai dengan selesai. 6. Pertanggangan sektor. Kamis 15 Juni 2023, gereja kita akan melaksanakan pertanggangan 1. Sektor Perdatam, tuan rumah pertanggangan tersebut keluarga P. Naipopos Boru Manurung. 2. Sektor Cipinang Asam, tuan rumah pertanggangan tersebut keluarga Lasian Sidauruk Boru Nainggolan. Yang ketiga, sektor SMA Esmea, tuan rumah pertanggangan tersebut keluarga Nyonya RM Simatupang Boru Sinaga. Yang keempat, sektor Kalibata, tuan rumah pertanggangan tersebut keluarga Nyonya Silitonga Boru Napi Tepulu, dimulai jam 19.30 WIB. Jumat 16 Juni 2023, pertanggangan sektor di sektor Jati Bening, tuan rumah pertanggangan tersebut keluarga CH Panjaitan Boru Simajuntak, dimulai jam 19.30. Yang berikutnya, sektor Ciracas Cipayung, tuan rumah pertanggangan tersebut keluarga Dr. Anus S. Hutagaul MM Boru Hutasoit, dimulai jam 19.30. Yang ketujuh, kebaktian bulanan Paduan Suara Grace HKBP Sutoyo. Sabtu 17 Juni 2023, Paduan Suara Grace HKBP Sutoyo akan melaksanakan kebaktian bulanan bertempat di rumah keluarga Anwar Nababan Boru Siahan mulai jam 18 WIB. Alamat Komplek Jati Keramat Indah, Jalan Melati 4 nomor 135. 8. Kegiatan akhir pelajar sidi reguler. Sabtu 17 Juni 2023, ujian tulisan jam 16 sampai jam 17.30.
Sabtu 24 Juni 2023, ujian lisan bersama orang tua dimulai jam 15 sampai dengan selesai. Rabu sampai Kamis tanggal 28 sampai 29 Juni 2023 diadakan retreat. Sabtu 1 Juli 2023 general repetisi jam 15 WIB. Minggu 2 Juli 2023 pelepasan CD di ibadah jam 10.30 WIB. 9. Partisipasi jemaat untuk pembangunan. Dihimbau kepada Sintua sektor untuk melanjutkan pembagian dan pengumpulan formulir partisipasi pembangunan. 10. Pelayanan seksi kesehatan HKBP Sutoyo. 1. Minggu 25 Juli 2023 Dewan Diakonia melalui seksi kesehatan HKBP Sutoyo akan mengadakan pemeriksaan gula, kolesterol, asam urat, tekanan darah atau tensi, pembagian vitamin dan pemberian obat darah tinggi, gula darah, kolesterol dan asam urat. Khusus jemaat yang sudah biasa minum obat tersebut dimulai habis ibadah jam 6 sampai dengan selesai sesuai persediaan alat dan vitamin atau obat yang masih ada. Untuk itu, bagi jemaat yang ingin melakukan pengecekan diharapkan untuk puasa 10 sampai 12 jam. Bagi jemaat yang sudah punya kartu berobat harap dibawa. Pengecekan sudah dimulai jam 6.30, jadi diharapkan untuk jemaat yang ibadah jam 8.30 sudah bisa datang jam 6.30 supaya tidak menumpuk. 2. Sehat bersama Apotek Roxy. Sesuai surat proposal dan terima Gereja HKBP Sutoyo dari Apotek Roxy, Minggu tanggal 25 Juni 2023, Apotek Roxy akan mengadakan pemeriksaan kesehatan gratis pada ibadah jam 8.30 dan jam 11 WIB. Seluruh jemaat baik muda ataupun tua boleh ikut pemeriksaan gratis tersebut. Dan akan ada konsultasi dari nutrisionis atau ahli gizi. 11. Sumbangan. Diterima sumbangan dari Paduan Suara Kasih Choir HKBP Sutoyo, bunga altar untuk Minggu 11 Juni 2023. Ucapan syukur dalam rangka ulang tahun Paduan Suara Kasih Choir yang ke-12 tahun. Untuk lengkapnya warta ini dapat kita baca di warta cetak. Demikian warta jemaat kita untuk minggu ini.
Kita bernyanyi sambil menyerahkan persembahan 1A dan 1B dengan penuh sukacita.
sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, ini doaku, Yesus, ini pujianku, Yesus, ku sujud di kakimu, doa pujian di hadapan matamu. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan.
Damai sejahtera dari Tuhan Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memberkati hati dan pikiran saudara. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom buat kita semua. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan kita pada hari ini diambil dari Matius 9 ayat 18 sampai 26. Demikian firman Tuhan. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah tua, yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu, sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu. Lalu bangkitlah anak itu, maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita membaca firman Tuhan kita pada hari ini, maka kita diingatkan tentang bagaimana pentingnya iman, tentang bagaimana pentingnya iman di dalam menghadirkan suatu mujizat. Tentunya sebagai orang Kristen, sebagai orang-orang yang percaya, kita percaya akan adanya mujizat. Apakah demikian? Kita semua percaya? Apakah kita percaya kepada mujizat? Percaya? Percaya, dan memang harus percaya. Dan harus percaya, karena dengan mujizat itulah maka kita juga diselamatkan. Saudara-saudari yang terkasih, namun demikian, sering kita salah mengartikan tentang mujizat. Dan dalam kesempatan ini, di dalam mimbar ini, sebagai gereja HKBP yang berdasarkan dengan Lutheran, maka perlu untuk mengetahui apa itu mujizat. Bagaimana mujizat itu bisa datang, dan bagaimana mujizat itu berproses. Karena di luar dari gereja ini tersebar ajaran-ajaran tentang mujizat yang salah kaprah, yang bisa merusak iman kita. Karena apa yang terjadi hari ini juga terjadi di sebelumnya. Bahwa kata Martin Luther, mujizat sering diartikan dengan masalah-masalah kemewahan dan kemuliaan untuk memuas hasrat manusia. Saudara-saudari yang terkasih, tadi ada layar screen. Kalau kita melihat gambar ini, mengapa mujizat itu perlu dan bagaimana bentuknya mujizat itu? Karena bagaimanapun sesuatu hal di atas dari hukum
alamiah, yang natural, yang tidak masuk oleh logika, itu adalah mujizat. Itu adalah mujizat. Dan mujizat itu menunjukkan kebesaran Tuhan dan karya Tuhan. Meskipun ketika Tuhan menciptakan dunia ini, yaitu natural law, maka Tuhan juga bekerja di dunia ini. Tetapi ketika kita pada saat ini melihat ada sesuatu yang tidak masuk akal, di luar jangkauan nalar kita, maka itu adalah mujizat. Contohnya, kalau saya buang kacamata ini ke bawah, kebuang, saya lepas tangan saya, maka kacamata ini akan jatuh ke bawah. Tetapi kalau kacamata ini saya lepas dan tiba-tiba naik ke atas, itu bisa dikatakan mujizat. Karena di luar dari hukum alamiah. Tetapi yang pasti mujizat hanya dalam bentuk karya Tuhan untuk menyelamatkan manusia. Supaya apa? Supaya manusia menjadi percaya. Jadi kalau ada mujizat-mujizat lain yang tidak membuat orang menjadi percaya kepada Tuhan, maka perlu kita mengundang yang namanya pesulap merah. Ya kan, untuk menguji itu memang betul atau memang karena sulap, mujizat atau bukan. Saya tidak bisa membuktikan itu. Saya tidak jago trik sulap. Karena bagaimanapun, mengapa mujizat itu ada? Mungkin bisa slide selanjutnya. Mengapa mujizat itu ada? Karena yang terjadi dari dunia ini adalah degradasi yang diakibatkan dosa manusia. Multidimensi. Akibat dosa manusia, maka kita turun beberapa step yang harusnya ketika Tuhan menciptakan dunia ini, Dia berkata baik dan menciptakan manusia sangat baik. Maka ketika dosa manusia, kita butuh yang namanya Tuhan untuk bekerja di dunia ini. Dunia butuh Tuhan, Amanginang. Dunia butuh mujizat Tuhan. Tanpa mujizatnya, saya kira kita sudah pada hancur, kita sudah mati semuanya. Peristiwa Nuh membuktikan hal itu. Dan masih banyak lagi. Maka dari itu, mengapa mujizat itu perlu untuk membuat dunia ini supaya menjadi kembali baik. Tetapi saudara-saudari yang terkasih, dalam hal inilah kadang mujizat, next kita bisa selanjutnya, kita sering terjebak, ini sudah seperti yang dikatakan oleh Martin Luther. Kita terjebak dalam pemahaman mujizat, yaitu Theologia Gloriae. Theologia Gloriae. Artinya, ciri-cirinya, mujizat dijual
dipakai untuk memuaskan hasrat manusia. Dan gereja pun sudah melakukan itu. Dan ini namanya krisis iman, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Ini krisis iman ketika kita memandang mujizat sebagai theologia gloriae. Berarti kita menganggap Tuhan adalah sebagai alat. Doa sebagai media untuk mewujudkan hasrat kita. Dan ciri-cirinya biasanya amang-inang, teologia gloriae ini, gloriae, ciri-cirinya itu ketika kita memohon melalui doa dengan membanding-bandingkan. Kalau ada di antara kita seperti itu, berarti kita sudah terjebak memandang mujizat atau berkat Tuhan itu ke dalam teologia gloriae. Misalnya seperti ini. Kenapa sih tetangga sebelah bisa lebih banyak berkatnya? Punya mobil banyak. Kenapa saya orang Kristen tidak dapat apa-apa? Mana Tuhan? Kenapa mereka bisa sembuh penyakit kankernya, sedangkan orang tua saya tidak bisa sembuh? Kalau ada yang berpikiran seperti itu, berarti kita sudah terjebak ke dalam namanya teologia gloriae. Dan mungkin kita seperti itu. Bahkan saya sebagai pendeta terjebak dalam seperti itu. Dan ini yang dibahayakan, yang di-warning, diperingati oleh Pak Martin Luther, bahwa sebenarnya mujizat bukan untuk kemewahan, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Bukan kemewahan. Kalaupun ada agama lain mendapatkan, yang bukan Kristen, bisa menjadi orang kaya, atau bisa mendapatkan kebahagiaan, Paulus mengatakan itu sebagai upah kerja kerasnya. Bukan sebagai mujizat. Sebagai upah kerja kerasnya. Kalau tidak percaya, baca nanti kitab Roma 4 ayat 4. Itu sebagai upah kerja kerasnya. Jadi jangan berkata, saudara-saudari yang terkasih, ketika kita tidak mendapatkan apa-apa, kita menjadi tidak percaya kepada Tuhan. Bukan. Karena menurut Martin Luther, saudara-saudari yang terkasih, puncak dari segala mujizat adalah karya penyelamatan Yesus. Penyalipan Yesus kepada kita, umat yang berdosa. Itulah karya penyelamatan kita. Kepada kita. Yang harusnya setelah mati kita mati selamanya. Tetapi mujizat yang dilakukan Yesus adalah kita dibangkitkan dan kita mendapatkan kehidupan yang kekal. Amin. Kita mendapatkan kehidupan yang kekal. Jadi kalaupun tidak terwujud seperti ilustrasi, maksud saya seperti yang ayat kita pada hari ini, ketika anak perempuan yang mati dibangkitkan. Tapi kita sebagai orang Kristen percaya bahwa kita pun juga akan dibangkitkan. Bukan saat ini, tetapi
yang paling penting adalah di kehidupan selanjutnya, kehidupan yang kekal. Makanya pendeta Hami mulumanang yakon kalau mendoakan orang sakit. Kalau mendoakan orang sakit, ketika saya mendoakan orang itu sembuh, ya, sembuh ataupun meninggal, itu keduanya itu karya penyelamatan Allah. Mujizat Allah. Mengapa demikian? Kalaupun dia meninggal, maka dia sudah sembuh dari penyakitnya dan dia mendapatkan kehidupan yang kekal, dibangkitkan. Dan kalaupun dia sembuh, dia juga mendapatkan mujizatnya. Jadi saudara-saudari yang terkasih, teologi glory sifat kadang merusak pemahaman kita tentang mujizat, bahwa seolah-olah itu bisa dikendalikan. Dan selama saya mendoakan orang sakit di jemaat kita, tidak pernah saya mengatakan, sembuhlah engkau, berjalanlah engkau. Otoritas milik Tuhan. Saya hanya berdoa. Saya hanya berdoa. Dan kita orang-orang kudus sama-sama mengucapkan doa, memohonan. Maka dari itu, di dalam mujizat, maka poin yang paling penting yang pertama adalah otoritas. Otoritas. Artinya otoritas semuanya daripada Tuhan. Bisa ke slide selanjutnya. Yesus tidak pernah menyembuhkan semua orang, tetapi dia menyembuhkan, memberikan mujizat kepada orang yang datang. Dan itu pun akan dilihat, saudara-saudari yang terkasih, akan dilihat apakah permintaannya benar atau tidak. Ataukah karena perbandingan-perbandingan. Saya bisa kaya, kenapa saya tidak kaya? Saya perlu mujizat, berarti kita sudah salah memahami itu. Dan dalam melalui firman Tuhan kita pada hari ini, saudara-saudari yang terkasih, ketika Yesus berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka Yesus yang berkata imanmu telah menyelamatkan engkau akan menilai apakah perempuan ini, orang yang meminta ini, layak mendapatkan mujizat atau tidak. Otoritas ada sama Tuhan. Dan yang kedua, saudara-saudari yang terkasih, untuk mendapatkan mujizat ini, maka diperlukan yang namanya keberanian. Keberanian. Yang menarik adalah di ayat 22, kita katakan situ, tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau.
imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudara-saudari yang terkasih, kalau dikatakan dalam bahasa Yunani, ini bisa dikatakan seperti ini. Dia serta berkata, beranikanlah dirimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dalam kitab Markus, kepala ibadah itu, yaitu bernama Yairus. Dia orang yang berkuasa. Dia orang yang mempunyai jabatan. Tetapi kenapa dia berani untuk datang ke Yesus? Berarti artinya dia punya keberanian untuk mau merendahkan dirinya. Untuk mau menyerahkan dirinya. Artinya, Bapak Ibu Saudara-saudari yang sekalian, Martin Luther menghendaki teologi krusis, yaitu supaya kita menghidupi iman kita. Iman bukan ketika kita butuh, tetapi iman adalah harus dihidupi terus-menerus, berproses. Ketika kita senang, kita tetap berdoa. Ketika kita susah, kita juga tetap berdoa. Itulah hidup dalam iman. Bukan beriman sesaat. Dan maka dari itu, pelajaran berharga bagi kita bahwa melalui firman Tuhan kita pada hari ini, kita diingatkan supaya beriman yang dalam arti menyerahkan diri. Yairus memberikan contoh kepada kita bahwa ketika kita ingin mendapatkan berkat atau mujizat, maka kita harus menyerahkan diri kepada Tuhan. Tidak ada jalan lain. Dan dalam hal ini istilah iman berarti hubungan kita kepada Tuhan sebenarnya akan tampak jelas. Akan tampak jelas di situ siapa yang lebih tinggi dan siapa yang lebih rendah. Akan tampak jelas. Artinya kalau kita beriman berarti Tuhanlah yang kita tinggikan dan bukan manusia kita sendiri. Posisinya jelas Tuhan yang kita tinggikan. Demikian juga dengan seorang perempuan yang punya 12 tahun masalah pendarahan. Yang bagaimanapun dianggap suatu kenajisan bagi bangsa Yahudi. Dan dia mau datang menghampiri keramaian. Dan dia tidak takut untuk diledek najis. Hanya untuk menyentuh jubah Yesus. Dan iman seperti inilah yang bagi Martin Luther adalah hidup. Beriman dalam kehidupan. Terus menerus berproses. Dan tidak ada salahnya kalau ketika kita membaca firman Tuhan, maka kita otokritik ke dalam diri kita untuk melihat apakah iman kita sudah besar atau tidak. Ketika kita meminta sesuatu, apakah iman kita sudah sebesar biji sesawi atau tidak. Ini koreksi bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Di samping otoritas, apakah permintaan kita juga sudah layak, sudah sesuai dengan rencana Tuhan atau tidak. Karena dengan imanlah maka kita tahu
hubungan atau relasi kita dengan Tuhan. Dan jangan pernah menjadi sok pembela Tuhan. Terkadang kita terjebak dalam posisi orang beriman berarti orang yang dekat dengan Tuhan dan selalu membela Tuhan. Justru menurut logika Kristen ini salah. Ini salah. Kenapa demikian? Misalnya ada salah satu kalau Yesus kita diledek, akhirnya kita marah. Dalam iman kita melihat posisi, kita akan terdeskripsi posisi kita. Artinya Tuhanlah yang memberikan kita mujizat, bukan kita yang mendatangkan mujizat. Ini berbeda. Dan dari sini kita bisa melihat posisi kita di mana. Karena logika kita, yang besarlah yang memberkati yang kecil, yang besarlah yang membantu yang kecil. Bukan sebaliknya. Kalau misalnya seorang ibu merawat anaknya yang baru lahir, bayi. Ketika dia bayi belum bisa apa-apa, maka yang dilakukan seorang ibu menjaga 24 jam. 24 jam. Karena dia belum bisa apa-apa. Ketika dia umur 5 tahun, dia sudah mulai lepas. Lama-lama semakin lepas. Masuk SD, tidak perlu lagi menjaga 24 jam. 5 jam di sekolah. Semakin besar lagi, semakin kuliah, hanya 2 jam kita jaga anak kita. Sudah menikah, sudah besar, tidak perlu dijaga lagi. Justru anak kita itu yang menjaga kita, karena kita semakin lemah. Jadi kalau kita membela Tuhan, maka justru kita yang tampak besar di hadapan Tuhan. Dan semakin kita bela Tuhan kita bela Tuhan kita bela Tuhan Yesus, maka Yesus itu tidak ada. Jesus is nothing. Tetapi kalau kita mengecilkan diri, maka Tuhan Yesus semakin besar. Dan dalam hal inilah iman yang digambarkan Yairus. Firman Tuhan kita pada hari ini menggambarkan Yairus dan seorang perempuan yang punya penyakit pendarahan memiliki kuasa yang kecil. Dia tampak kecil di hadapan Yesus. Dan bukan sebaliknya kita yang tampak besar di hadapan Yesus. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, melalui firman Tuhan ini, kita kali ini adalah bahwa mujizat itu ada, hadir di tengah-tengah kita, dan itu harus kita pegang di dalam hidup kita. Karena tanpa mujizat, maka kita tidak bisa diselamatkan. Dan bagaimana kita mendapatkan mujizat itu, selain karya keselamatan, adalah marilah kita hidup di dalam iman yang berkesinambungan dan berkelanjutan selama kita di dunia ini, bahwa hidup adalah pelayanan di dalam Yesus sebagai anak Allah. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Bapa yang Maha Baik dan bertata dalam kerajaan surga. Firman-Mu yang boleh kami dengar pada hari ini Tuhan, memberikan kekuatan kepada kami Tuhan, bahwa seringkali kami menjadi besar Tuhan di hadapan-Mu.
Bapa di sorga, tegurlah kami Tuhan, dan kiranya Roh Kudus-Mu membimbing kami Tuhan, sehingga kami menjadi anak-anak-Mu yang takut kepadamu, yang selalu memohon kepada kebesaran dalam mujizat-mujizat-Mu kepada kami Tuhan. Demikian juga Tuhan untuk umat-Mu HKBP Sutoyo, terkhusus yang hadir pada hari ini Tuhan, segala pergumulan yang mereka rasakan, kiranya Engkau turut hadir dan campur tangan di dalamnya Tuhan. Hadirlah di dalam memberikan-Mu setiap mujizat yang ada, sehingga kami anak-anak-Mu Tuhan boleh bersuka cita dan mendapatkan keselamatan yang daripada-Mu. Jauhkanlah kami dari pencobaan Tuhan, tetapi berikanlah kami kekuatan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jumat sambil mengumpulkan persembahan. Kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Karena kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menguatkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku, melayani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Kasih Yesus sungguh tak terbatas, melebihi gunung-gunung yang tinggi, dan lebih lebar dari luas samudra. Kasih Tuhanku lebih dari semua. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menguatkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku, melayani Tuhan dan sesama lebih sungguh.
Kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Karena kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menguatkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku, melayani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Kasih Yesus sungguh tak terbatas, melebihi gunung-gunung yang tinggi, dan lebih lebar dari luas samudra. Kasih Tuhanku lebih dari semua. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menguatkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku, melayani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Karena kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus bangkit berdiri. aku dan menghibur aku, menguatkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku, melayani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menguatkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku, melayani Tuhan
dan sesama lebih sungguh. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, dada jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Kepada seluruh jemaat yang hadir pada hari ini dan juga yang menyaksikan melalui streaming, kami atas nama HKBP, Parlado HKBP Sutoyo mengucapkan selamat hari Minggu buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
membebas dari dosamu. Kuasa darah Tuhan Yesus, terimalah agar hatimu senang, pesan kuasa darahnya. Darah Yesus membebaskanmu, darahnya, darahnya sungguh besar kuasa penebus, sungguh besar kuasanya. Ingin kau suci dan putih bersih, kuasa darah Tuhan Yesus, hati yang kotor menjadi bersih berkat kuasa darah Yesus. Darah Yesus membebaskanmu, darahnya, darahnya sungguh besar kuasa penebus, sungguh besar kuasanya. Perubahan ajaib di dalam hidupku sejak Yesus di hatiku. Penuh damai sentosa kini hatiku sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku. Ku bahagia bersama dengan Tuhanku sejak Yesus di hatiku. Dulu aku sesat, kini telah kembali sejak Yesus di hatiku. Ditebus dosaku dengan darah suci sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku. Ku bahagia bersama dengan Tuhanku sejak Yesus di hatiku.